Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriani Kahar, SST MKes. Pada kesempatan ini kami kelompok 7 dan 8 akan mempresentasikan tentang metabolisme non-protein nitrogen, ureum, kreatinin, asam urat, kreatinin kliren, dan urea kliren. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Saya Monika Isna Karim dengan NIM P13374 34324094 sebagai pemateri 1. Next. Nah, pertama definisi NPN. Metabolisme nitrogen non-protein atau NPN adalah proses pembuangan kelebihan nitrogen dari tubuh melalui konversi senyawa NPN menjadi energi. Metabolisme non-protein mengacu pada proses metabolisme dalam tubuh yang melibatkan senyawa non-protein, terutama yang terkait dengan metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Berbeda dengan metabolisme protein yang fokus pada pemecahan dan sintesis asam amino untuk membentuk protein. Metabolisme non-protein mencakup berbagai jalur metabolik yang tidak melibatkan protein secara langsung. Asam amino masuk ke badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein daripadanya. Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat sebagai protein dalam jumlah relatif besar dan sebagai non-protein nitrogen atau NPN dalam jumlah relatif kecil. Next. Selanjutnya, komponen metabolisme non-protein. Yang pertama ada ureum. Metabolisme non-protein urea atau NPU merujuk pada proses metabolik yang melibatkan pembentukan urea di dalam tubuh, tetapi bukan sebagai bagian dari protein. Urea sendiri merupakan produk sampingan dari metabolisme nitrogen yang terjadi ketika tubuh memecah protein. Dalam tubuh, terutama pada hati, asam amino yang terkandung dalam protein diubah menjadi amonia, yang kemudian diubah menjadi urea dalam siklus urea atau siklus ornithine. Yang selanjutnya ada kreatinin. Kreatinin dalam konteks metabolisme non-protein adalah senyawa yang terbentuk sebagai hasil sampingan dari metabolisme kreatinin. Kreatinin sendiri adalah senyawa yang berperan dalam penyediaan energi cepat untuk otot yang disintesis di hati, ginjal, dan pankreas. Kemudian disimpan di otot dalam bentuk fosfokreatin. Kreatinin ini terbentuk sebagai produk sampingan dari metabolisme kreatin dan tidak memerlukan energi tambahan. Selanjutnya ada asam urat. Asam urat adalah hasil dari produksi di dalam tubuh. Maka dari itu keberadaannya bisa normal dalam urin dan darah. Namun sisa metabolisme protein dari makanan yang mengandung purin juga menghasilkan asam urat. Next. Yang selanjutnya ada kreatinin kliren. Kreatinin kliren adalah rumus yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Rumus ini membandingkan jumlah kreatinin dalam darah dengan jumlah yang dikeluarkan melalui urin. Hasil tes ini menunjukkan seberapa banyak kreatinin yang dikeluarkan dari darah dan dikeluarkan melalui urin, yang merupakan salah satu proses utama ginjal. Yang terakhir ada urea kliren. Metabolisme non-protein urea adalah proses di mana amonia yang dihasilkan dari pemecahan asam amino diubah menjadi urea di hati melalui siklus urea atau siklus ornithine yang bertujuan menghilangkan nitrogen terlebih dari tubuh secara aman. Urea yang terbentuk kemudian dibawa oleh darah ke ginjal, di mana ia disaring oleh glomerulus dan dikeluarkan melalui urin. Clearance urea adalah pengukuran laju penyaringan urea oleh ginjal yang dihitung dengan rumus yang melibatkan konsentrasi urea dalam urin dan plasma, serta volume urin yang dikeluarkan per menit. Next. Perkenalkan, nama saya Mutia Ajian Suraya dengan NIM akhir 113. Sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada tujuan metabolisme non-protein. Yang pertama ada urea. Tujuan metabolisme non-protein urea adalah untuk menghilangkan amonia beracun yang dihasilkan dari pemecahan asam amino, yang merupakan produk sampingan dari metabolisme protein, dengan mengubahnya menjadi urea. Yang kedua ada kreatinin. Tujuan dari kreatinin dalam metabolisme non-protein adalah untuk bertindak sebagai produk sampingan dari pemecahan kreatin yang digunakan oleh tubuh untuk menyediakan energi cepat bagi otot. Kreatinin itu sendiri tidak terlibat dalam metabolisme protein, namun terbentuk ketika fosfokreatin
bentuk penyimpanan energi kreatin di otot terurai. Yang ketiga ada asam urat. Tujuan asam urat dalam metabolisme non-protein adalah untuk bertindak sebagai produk sampingan dari pemecahan purin, yang merupakan komponen dasar dari asam nukleat atau DNA dan RNA. Asam urat terbentuk ketika tubuh memecah purin yang berasal dari makanan atau pemecahan sel tubuh sendiri. Next. Yang keempat, ada kreatinin kliren. Tujuan kreatinin kliren dalam metabolisme protein adalah untuk mengukur efisiensi ginjal dalam menyaring kreatinin, yang merupakan produk sampingan dari metabolisme kreatin di otot dan mengeluarkannya melalui urin. Yang kelima, ada urea kliren. Tujuan kliren urea dalam metabolisme non-protein adalah untuk menilai kemampuan ginjal dalam menyaring urea yang dihasilkan dari metabolisme nitrogen tubuh, khususnya dari pemecahan purin dan asam amino. Next. Selanjutnya ada metode dan tahapan pemeriksaan. Yang pertama ada ureum. Ureum diukur menggunakan metode enzimatik dengan enzim urease yang menghidrolisis ureum menjadi amonium. Reaksi ini dilanjutkan oleh enzim GLDH yang mengubah amonium menjadi glutamat sambil mengoksidasi NADH menjadi NAD+. Perubahan kadar NADH diukur pada panjang gelombang 340 nanometer menggunakan spektrofotometer, menjadikan metode ini akurat, cepat, dan spesifik. Yang kedua ada kreatinin. Kreatinin dapat diperiksa dengan metode JAVE yang melibatkan reaksi kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali, menghasilkan kompleks berwarna jingga yang diukur secara spektrofotometri. Selain itu, metode enzimatik juga digunakan untuk meningkatkan akurasi. Metode lain seperti SIFRM dan teknik deproteinasi membantu mengurangi interferensi dalam hasil pengukuran. Yang ketiga, ada asam urat. Asam urat dapat dianalisis dengan metode enzimatik, menggunakan enzim urikase yang mengoksidasi asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida, yang kemudian bereaksi dengan zat kromogen untuk menghasilkan warna yang diukur spektrofotometri. Alternatif lain adalah metode asam fosfat tungstat atau PTA yang menghasilkan kompleks berwarna biru dalam media alkali dengan panjang gelombang 650 hingga 700 nanometer. Next. Kemudian yang keempat ada kreatinin kliren. Kreatinin kliren dapat dihitung dengan metode langsung melalui pengumpulan urin 24 jam serta pengukuran kadar kreatinin dalam urin dan serum untuk menilai laju filtrasi glomerulus atau LFG. Untuk metode estimasi, rumus Cockcroft menggunakan kreatinin serum, usia, berat badan, dan jenis kelamin. Sementara metode CKD-EPI lebih akurat untuk pasien dengan fungsi ginjal mendekati normal. Yang terakhir ada urea kliren. Urea kliren juga dapat dinilai melalui pengumpulan urin 24 jam dan pengukuran kadar urea dalam serum. Selain itu, metode estimasi berdasarkan kadar urea serum dapat memberikan gambaran awal tentang fungsi ginjal, meskipun dapat dipengaruhi oleh faktor seperti asupan protein dan status hidrasi. Beberapa rumus estimasi lain seperti MDRD dan CKD-EPI juga digunakan untuk memperkirakan LFG secara lebih akurat. Next. Perkenalkan, nama saya Naura Rahadul Aishi dengan NIM akhir 107. Hal yang mempengaruhi metabolisme yang pertama itu ureum. Yang mempengaruhi itu ada asupan protein, fungsi ginjal, fungsi hati, hidrasi tubuh, usia dan kondisi fisiologis, penyakit metabolik dan sistematik. Yang kedua ada kreatinin. Ada massa otot, asupan protein, aktivitas fisik, obat-obatan, kemudian usia. Selanjutnya ada asam urat yang mempengaruhi itu ada asupan purin dari makanan, fungsi enzimatik, faktor genetik. Next. Hal yang mempengaruhi metabolisme yang mempengaruhi kreatinin clearance yang pertama ada komorbiditas atau penyakit penyerta, yang kedua ada berat badan dan indeks massa tubuh, yang ketiga ada kadar kreatinin serum, yang kedua urea clearance. Yang pertama itu ada volume urin, fungsi ginjal residual, durasi dan jadwal hemodialisis, perbedaan transportasi solut peritoneal. Next. Hal yang mempengaruhi metabolisme.
Yang pertama ada asupan protein. Ureum adalah produk akhir metabolisme protein yang diproses di hati melalui siklus urea dan diekstrasikan oleh ginjal. Konsumsi makanan tinggi protein meningkatkan produksi asam amino yang kemudian diurai menghasilkan amonia. Amonia ini diubah menjadi ureum sebelum dikeluarkan melalui urin. Oleh karena itu, asupan protein yang tinggi meningkatkan kadar ureum, sedangkan asupan protein rendah mengurangi produksinya. Pemeriksaan fisik dan laboratorium. Yang kedua ada fungsi hati. Hati berperan penting dalam siklus urea, mengubah amonia berbahaya menjadi ureum untuk diekskresikan. Gangguan hati seperti sirosis dapat menurunkan produksi ureum dan meningkatkan kadar amonia. Berisiko menyebabkan ensefalopati hepatik. Oleh karena itu, kesehatan hati sangat mempengaruhi detoksifikasi amonia dan metabolisme ureum. Next. Hal yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama itu ada fungsi ginjal. Ginjal menyaring ureum dari darah melalui glomerulus dan mengeluarkannya melalui urin. Sebagian ureum diserap kembali di tubulus ginjal, terutama saat dehidrasi atau gangguan filtrasi. Jika fungsi ginjal menurun, ureum menumpuk dalam darah atau uremia, sehingga kadar ureum sering digunakan sebagai indikator fungsi ginjal dalam pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya dehidrasi tubuh, keseimbangan cairan mempengaruhi kadar ureum. Dehidrasi meningkatkan konsentrasi ureum dalam darah, sedangkan hidrasi yang cukup membantu pengeluaran ureum lebih efisien, mendukung fungsi ginjal dalam membuang zat sisa metabolisme. Coba yang liar. Perkenalkan, saya Riza Sifajani dengan NIM akhir 065 sebagai pemateri 4. Di sini terdapat hal yang mempengaruhi metabolisme. Yang selanjutnya adalah usia dan kondisi fisiologis. Usia dan tahapan kehidupan mempengaruhi kadar ureum. Fungsi ginjal menurun seiring bertambahnya usia, meningkatkan kadar ureum. Kehamilan dan pertumbuhan juga mempengaruhi metabolisme ureum akibat peningkatan kebutuhan nitrogen. Selanjutnya ada penyakit metabolik dan sistematik. Penyakit dan kondisi medis yang mempengaruhi kadar ureum. Gagal ginjal, diabetes, dan hipertensi meningkatkan retensi ureum, sementara hipertiroidisme dan kanker meningkatkan katabolisme protein. Malnutrisi menurunkan kadar ureum dan menjadikannya indikator kesehatan dan metabolisme nitrogen. Lalu selanjutnya terdapat massa otot. Kadar kreatinin dipengaruhi oleh massa otot. Individu dengan massa otot besar memiliki kreatinin lebih tinggi, sementara mereka dengan atrofi otot cenderung memiliki kadar kreatinin yang lebih rendah. Selanjutnya ada asupan protein. Diet tinggi protein meningkatkan kadar kreatinin. Konsumsi daging merah menambahkan kreatinin dari kreatin dalam daging, di mana 1 gram daging dapat menghasilkan 3,5 sampai 5 miligram kreatinin. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan kadar kreatinin sementara. Metabolisme otot saat olahraga menghasilkan lebih banyak kreatinin, tetapi kadarnya kembali normal setelah istirahat. Dan selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obatan tertentu dapat meningkatkan kreatinin. Antibiotik dan NSAID dapat mengganggu fungsi ginjal atau pengeluaran kreatinin, menyebabkan peningkatan kadar kreatinin serum. Lalu yang selanjutnya ada usia. Usia mempengaruhi kadar kreatinin. Penurunan massa otot mengurangi produksi kreatinin. Sementara penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan akumulasi kreatinin dalam darah. Lalu yang selanjutnya ada asupan purin dari makanan. Asam urat berasal dari metabolisme purin. Konsumsi daging merah, makanan laut, dan jeroan meningkatkan pembentukan asam urat dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emir Effendi dengan NIM akhir 106. Nah, selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi metabolisme. Pertama itu ada fungsi enzimatik. Enzim mengatur konversi purin menjadi asam urat. Gangguan aktivitas diaminase dan nukleotidase dapat memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Setelah itu ada faktor genetik. Genetika mempengaruhi metabolisme dan ekskresi asam urat. Variasi genetik dapat mempengaruhi aktivitas enzim purin dan efisiensi ekskresi asam urat oleh ginjal. Next.
Selanjutnya ada komorbiditas, yaitu penyakit penyerta. Contohnya seperti hipertensi dan diabetes yang dapat menurunkan clearance kreatinin. Kondisi ini mempercepat penurunan Kondisi ini mempercepat penurunan fungsi ginjal, terutama pada penyakit ginjal kronis, akibat kerusakan nefron progresif. Setelah itu ada berat badan dan indeks massa tubuh. Berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT mempengaruhi clearance kreatinin. Indeks massa tubuh tinggi meningkatkan clearance kreatinin, sedangkan IMT yang rendah atau kehilangan massa otot menurunkan clearance kreatinin tersebut. Rumus Cockcroft-Gault digunakan untuk perhitungan yang akurat. Next. Setelah itu, kadar kreatinin serum. Kreatinin tinggi menandakan penurunan fungsi ginjal akibat berkurangnya clearance kreatinin. Setelah itu ada volume urin. Volume urin mempengaruhi clearance urea. Urin 24 jam adalah prediktor utama clearance urea residual pada pasien hemodialisis, meningkatkan akurasi estimasi dibandingkan model tanpa data urin. Next. Setelah itu ada fungsi ginjal residual. Fungsi ginjal residual meningkatkan clearance urea. RKF yang baik menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien dialisis, yaitu ada durasi dan jadwal hemodialisis. Frekuensi dialisis mempengaruhi clearance urea. Dialisis lebih jarang meningkatkan akumulasi urea, sementara jadwal lebih sering meningkatkan efisiensi clearance urea. Jadi yang terakhir ada perbedaan transportasi solut peritoneal. Tipe transport peritoneal mempengaruhi clearance. Pasien dengan transport tinggi memiliki clearance kreatinin lebih tinggi dibandingkan clearance urea. Sedangkan transport rendah menunjukkan perbedaan kecil di antara keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Sapitri dengan NIM akhir 088. Di sini saya akan membacakan tentang akibat dan gangguan. Yang pertama adalah ureum. Uremia adalah kondisi klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal dan ditandai dengan kelebihan cairan, ketidakseimbangan elektrolit, perubahan metabolik, dan perubahan fisiologis. Yang kedua ada kreatinin, itu ada gagal ginjal. Tanda yang signifikan dari gangguan fungsi ginjal adalah peningkatan kadar kreatinin dalam darah, penurunan laju filtrasi glomerulus, yang menunjukkan penurunan kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah, seringkali dikaitkan dengan peningkatan kreatinin. Terus yang ketiga ada asam urat. Contohnya ada gout atau asam urat. Gout adalah peradangan yang menyakitkan yang terjadi di sendi, biasanya di jempol kaki, tetapi juga dapat menyerang sendi lain. Ini terjadi karena tumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Next. Terus yang terakhir ada kreatinin keliren dan urea keliren. Itu yang pertama ada gangguan keseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit seperti asidosis metabolik dan hiperkalemia, kadar kalium tinggi dapat terjadi karena fungsi ginjal yang kurang baik. Terus yang kedua ada anemia. Eritropoietin, hormon yang merangsang produksi sel darah merah, diproduksi oleh ginjal. Penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan penurunan produksi eritropoietin yang dapat menyebabkan anemia. Next. Selanjutnya ada studi kasus 1. Anamnesti. Ada seorang pasien laki-laki berumur 58 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mudah lelah, mual, dan bengkak pada kedua kaki. Riwayat kesehatan menunjukkan pasien telah menderita diabetes dan hipertensi selama bertahun-tahun, tetapi kurang terkontrol. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan jumlah urin dalam beberapa hari terakhir. Terus ada pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya menunjukkan tekanan darah 170/95 mmHg, nadi 88 kali per menit,
pernapasan 22 kali per menit, edema positif pada kedua tungkai bawah, dan penurunan kesadaran ringan, dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil. Lanjut, next. Ini hasilnya ada yang di bawah, yang parameternya itu ada ureum dengan hasil 95 mg per dl, kreatin 7,2 mg per dl, asam urat 9,5 mg per dl, kreatinin clearance 15 mili per menit, urea clearance 12 mili per menit. Nah, dari analisis kasusnya, analisis dari hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan kadar ureum dan kreatinin, menunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal yang menyebabkan akumulasi zat sisa metabolisme protein yang tidak dapat diekskresikan dengan optimal. Selain itu, kadar asam urat yang tinggi dapat terjadi akibat terganggunya proses ekskresi ginjal sehingga meningkatkan resiko artritis akut. Penurunan clearance kreatinin mencerminkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR yang menjadi indikator utama gagal ginjal kronis stadium lanjut. Sementara clearance urea belum, sebelumnya. Sementara clearance urea yang rendah menunjukkan ketidakmampuan ginjal dalam membuang sisa metabolisme nitrogen secara efisien. Next. Dan di sini dapat didiagnosis dan kesimpulan berdasarkan amnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium, pasien didiagnosis dengan gagal ginjal kronis stadium 4-5 akibat komplikasi diabetes mellitus dan hipertensi. Gangguan metabolisme non-protein nitrogen pada pasien itu terjadi akibat gagal ginjal kronis yang menyebabkan akumulasi ureum, kreatinin, dan asam urat dalam darah, serta penurunan clearance ginjal. Manajemen yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah perburukan kondisi dan persiapan menuju terapi pengganti ginjal dialisis. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rakatina Putri Melati dengan NIM akhir 075. Baik, dari kasus yang kedua, itu seorang bapak-bapak berusia 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat dan pembekalan pada sendi metarsophalangeal kaki kanan. Keluhan ini disertai dengan kemerahan dan peningkatan suhu lokal di sekitar sendi. Pasien memiliki riwayat konsumsi makanan tinggi purin atau jeroan dan seafood, serta kebiasaan mengonsumsi alkohol. Riwayat hiperurisemia sebelumnya telah didiagnosis, tetapi pasien tidak rutin menjalani pengobatan. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya menunjukkan tekanan darah 150/95 mmHg, kemudian IMT atau indeks massa tubuhnya 30 kilo per m kuadrat atau itu termasuk obesitas, kemudian sendinya kemerahan, bengkak, nyeri, dan jika ditekan pada kaki kiri dan kanan, dan kesadaran baik namun tanpa kesakitan saat berjalan. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil next. Dengan hasil parameternya yaitu ureum 40 mg per dl, kreatin 1,1 mg per dl, asam urat 9,8 mg per dl, laju filtrasi glomerulus atau GFR 85 ml per menit, dan urinalisis kristal urat positif. Nah, dari hasil analisis kasus, peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi batas normal yaitu 9,8 mg per dl dikaitkan dengan konsumsi makanan purin dan gangguan ekskresi asam urat. Kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya gout arthritis yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, serta pembengkakan pada sendi metatarsofalangeal. Selain itu, hasil urinalisis menunjukkan keberadaan kristal urat dalam urin yang mengindikasikan ekskresi asam urat yang tidak optimal dan berpotensi meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal dalam jangka panjang. Next. Berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik dan laboratorium, pasien didiagnosis dengan gout arthritis akibat hiporuresemia
yang diperberat oleh pola makan tinggi, purin, dan obesitas. Gangguan metabolisme non-protein nitrogen akibat peningkatan asam urat dapat menyebabkan hiperuricemia dan komplikasi seperti gout arthritis. Pemeriksaan laboratorium yang tepat serta manajemen yang terarah sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti batu ginjal dan kerusakan sendi permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Dwi Astuti dengan NIM akhir 108. Jadi di sini ada review jurnal. Yang pertama itu penulisnya itu Khadijah dengan judul Analisis Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kreatinin Darah dengan Deproteinisasi dan Non-Deproteinisasi Metode Jeffreys menggunakan metode observasi analitik dengan studi komparatif. Di situ pembahasannya itu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan kreatinin darah menggunakan metode deproteinisasi dan non-deproteinisasi dengan metode Jeff reaction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kreatin darah untuk metode deproteinisasi adalah 9.793 mg per dl dengan standar defisiasi 3.703 mg per dl. Sedangkan untuk metode non-DRDL dengan standar deviasi 3.568 mg per dl. Kesimpulannya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan kreatinin darah menggunakan metode deproteinisasi dan non-deproteinisasi menggunakan metode Jeffreys ini. Next. Yang kedua itu ada penulisnya yaitu Henggu dengan judul Review dari Metabolisme Karbohidrat Lipid, Protein, dan Asam Nukleat. Metode yang digunakan yaitu penyajian data dan pembahasan secara deskriptif dengan cara menguraikan prinsip dan proses metabolisme berdasarkan hasil yang bersumber dari jurnal ilmiah dan buku terakreditasi. Pembahasannya itu mengenai proses metabolisme karbohidrat meliputi glikolisis, glikogenesis, dan gluconeogenesis. Glikolisis adalah jalur katabolik yang mengubah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu glikogenesis adalah proses anabolik yang menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Selanjutnya, gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat penting dalam mempertahankan kadar glukosa darah. Metabolisme lipid dimulai dengan pembentukan asam lemak dari pembentukan asam lemak dari asetil CoA yang merupakan langkah penting dalam sintesis lipid. Proses ini itu dipengaruhi oleh hormon seperti insulin dan glukagon yang mengatur penyimpanan dan penggunaan energi. Untuk kesimpulannya itu menekankan pentingnya pemahaman tentang proses metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat dalam kesehatan. Lalu juga proses-proses ini saling terkait dengan dan berkontribusi pada pengaturan energi serta sintesis makromolekul yang diperlukan untuk fungsi biologis. Next. Selanjutnya itu sebelumnya coba. Next. Selanjutnya itu ada Oktaviani. Coba next lagi. Selanjutnya itu ada Oktaviani. Judulnya yaitu Analisis Hubungan Pola Penggunaan Anti Diabetik Oral terhadap Kontrol Glikemik dan Serum Kreatinin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan gagal ginjal kronik. Metode yang digunakan yaitu metode observasional dengan rancangan cross-seksional dan pengambilan data secara retrospektif
menggunakan data rekam medik pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan gagal ginjal kronik rawat jalan. Penelitian ini tuh membahas tentang mayoritas pasien berusia di atas 44 tahun dan lebih banyak laki-laki menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 dan gagal ginjal kronik lebih umum terjadi pada kelompok usia ini dan pada jenis kelamin tertentu. Lalu juga terdapat peningkatan serum kreatinin seiring bertambahnya usia pasien. Eh, Hal ini tuh menunjukkan bahwa fungsi ginjal dapat menurun seiring bertambahnya usia. Lalu untuk kesimpulannya itu pengelolaan glikemik yang baik berhubungan dengan kadar serum kreatinin yang lebih rendah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan gagal ginjal kronik. Eh, di sini juga menegaskan pentingnya kontrol gula darah untuk mencegah progresivitas gagal ginjal dan menunjukkan bahwa pola menggunakan antidiabetik oral dapat mempengaruhi kontrol glikemik dan profil serum kreatinin. Oleh karena itu, pemilihan dan penyesuaian dosis obat antidiabetik harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan efek samping dan meningkatkan efikasi pengobatan. Next. 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 Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.